Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan interaksi manusia dan komputer kita. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar interaksi manusia dan komputer. Adapun outline ataupun pembahasan yang akan kita pelajari di slide ini, yang pertama adalah pengenalan IMK atau HCI ya. HCI ini merupakan bahasa Inggris dari IMK ya, Human Computer Interaction. Terus kemudian yang kedua, desain baik versus desain buruk dari area di luar informatika ya, atau di kehidupan sehari-hari. Terus kemudian terminologi dalam model konseptual, ini juga nanti akan berangkat dari area sehari-hari, terus kemudian ditarik ke area UI, bentuknya seperti apa. Terus kemudian desain UI yang kurang baik, ini merupakan contoh-contoh saja bahwa ada desain-desain UI yang kurang baik. Kita akan masuk yang pertama di pengenalan IMK atau HCI. Ya, sebagai seorang programmer itu barangkali kita pernah memikirkan ya, desain aplikasi saya ini memuaskan saya sudah puas sama desain saya ya. Berarti juga pasti akan memuaskan setiap orang. Atau juga aplikasi saya sudah mudah untuk digunakan, saya gampang untuk memakainya. Setiap orang juga pasti akan mudah mengoperasikannya ya. Kemudian saya tidak memikirkan bagaimana tampilan program saya. Yang penting sistem di dalamnya berjalan sesuai alur. Nah, ini pikiran-pikiran yang biasanya ini ada di programmer. Dan ketika terjebak dengan pikiran seperti ini, itu nanti desainnya menjadi subjektif. Penilaiannya dari programmer saja. Kita belum tahu sebenarnya realnya itu bagaimana nantinya. Oke, definisi IMK adalah disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Jadi pandangan-pandangan yang sebelumnya tadi itu tidak bisa dipercayai ya. Kalau misalkan aplikasi yang saya anggap sudah mudah, sudah bagus, ya pasti nanti orang lain menganggap seperti itu. Itu tidak bisa seperti itu. Karena kita perlu mempertimbangkan, nah yang memakai itu siapa gitu ya. Yang memakai nantinya siapa. Terus kemudian konteks pemakaian dia pada kondisi seperti apa gitu ya. Terus kemudian kemampuan memakai si orang tersebut itu sejauh apa, apakah dia sudah pernah memakai sebelumnya dengan aplikasi sejenis itu, atau dia baru benar-benar baru memakai aplikasi yang sejenis itu. Jadi fenomena-fenomena di sekitar manusia itu perlu diperhatikan ya, ketika kita mau membuat desain ya yang menerapkan teori-teori dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, pengenalan HCI. HCI membantu memahami mengapa beberapa perangkat lunak baik atau buruk. Jadi teori-teori yang dipelajari itu berusaha untuk menjawab kira-kira kenapa kok perangkat lunak itu dinilai baik atau dinilai buruk. Jadi secara teori itu bagaimana gitu ya untuk HCI. Kenapa kok baik, kenapa kok buruk. Ya, tapi HCI bukan rumus yang menjamin perangkat lunak sukses. Ya, jadi dengan menerapkan HCI saja itu belum pasti menjamin perangkat lunak itu bisa sukses, bisa yang pakai banyak. Kalau komersial ya yang beli banyak, gitu ya. Jadi enggak karena faktornya sangat banyak ya. Ada kalau terkait dengan pemakaian banyak ya terkait promosi juga. Itu sudah di luar jangkauan dari desain, gitu ya. Kemudian desainer produk perlu pemahaman teknis menyeluruh dari apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi pekerja desainer produk termasuk juga desainer UI gitu ya, itu perlu paham teknisnya, apa yang dia bisa lakukan dengan
mungkin tools A dengan tools lain apa yang bisa dilakukan. Jadi teknis-teknis seperti itu tetap harus dikuasai oleh seorang desain UI. Ya, materi di ilmu komputer tidak memberikan waktu yang cukup di desain kreatif gitu ya. Tapi jadi keilmuan desain ini kalau yang di ilmu komputer coding itu sebenarnya nggak terlalu diberikan secara dengan porsi yang banyak sekali gitu ya. Jadi porsinya ya cukup saja, nggak terlalu banyak. Tapi dengan keilmuan-keilmuan ilmu komputer gitu ya, kita mempelajari mengenai penggalian kebutuhan pengguna. Ya, jadi bagaimana mengetahui apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan pengguna atas suatu perangkat lunak. Ya, terus kemudian solusi-solusi potensialnya apa gitu ya. Dari mungkin framework atau bahasa pemrograman itu sekarang sudah bisa seperti apa gitu ya solusi-solusinya. Jadi untuk mendesain ini memang dibutuhkan gitu ya, tapi memang kita nggak terlalu porsinya sampai seperti seorang desainer. Oke. Nah, ketika mendesain atau mengusulkan suatu eh, ya suatu alur desain gitu ya, ini saya sebut, itu kita harus berpikir bagaimana pengguna sehari-hari itu mengoperasikan alatnya. Contoh, misalkan kita dulu tahu di sini ada layoutnya punyanya touchscreen ya, jadi layoutnya punyanya tablet, punyanya Android. Nah, kalau yang dulu itu kan eh, orang mau menyatukan aplikasi seperti ini, itu kan ditahan dulu ya, di hold dulu, terus baru create gitu ya, terus di create, terus baru nama folder, nama folder. Nah, baru nanti jadinya seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian yang sekarang, ini yang zaman old gitu ya. Ya, yang sekarang itu kan tinggal drag icon saja ke icon lain ya. Jadi drag icon saja ke icon yang lain itu sudah jadi seperti ini. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu semakin digali akan semakin kita tahu bagaimana sih sebenarnya solusi yang lebih mudah lagi dalam eh, memudahkan operasional si pengguna, gitu ya. Jadi kalau yang dulu seperti ini, terus yang sekarang itu tinggal di drag saja ikonnya, langsung nanti bisa berubah seperti ini, ya. Itu di Android yang model lama, ya, dan Android yang model sekarang. Terus kemudian juga di sini solusi misalkan ada dock. Jadi ada dock. Ini dock ini yang tampil selalu muncul gitu ya di ketika aplikasi membuka apapun gitu ya. Jadi aplikasi apapun yang terbuka, ini docknya selalu muncul dan di sini ditampilkan eh, aplikasi yang frequent ya, yang sering dipakai dan juga yang recent atau yang eh, sering dipakai. Nah itu untuk memudahkan eh, akses ya, aksesnya akan mudah dan cepat, gitu ya. Nah jadi tawaran-tawaran solusinya itu berupa seperti itu. Kalau yang memudahkan akses gitu dibuat ya dock seperti itu yang muncul terus ketika atau muncul ketika kita sorot ke bawah gini ya. Kita sorot ke sini misalkan terus di sini nanti docknya akan muncul gitu ya. Docknya akan muncul. Atau juga solusi yang seperti ini. Nah, ini salah satu perkembangan human computer interaction yang menarik untuk kita soroti dan kita perhatikan nantinya bakal
seperti apa gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran IMK yang pertama meningkatkan user friendliness, meningkatkan kenyamanan sehingga pengguna ini merasa betah dalam mengoperasikan program. Terus kemudian efektivitas dan efisiensi, ya, mempengaruhi produktivitas kerja dari penggunanya. Jadi yang pertama semakin nyaman memakai, user friendly. Yang kedua adalah efektivitas kerja dan efisiensi kerja semakin meningkat. Kemudian fungsionalitas, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Jadi fungsi-fungsi dalam sistem itu dibuat sesuai apa yang direncanakan di awal gitu ya. Kemudian keamanan atau safety-nya juga diperhatikan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sejarah interaksi manusia dan komputer. Gitu ya. Jadi awalnya dulu ini bukan interaksi manusia dan komputer karena belum ada komputer ya. Dulu itu manusia sama mesin ya pada waktu perang ya. Jadi waktu perang manusia itu menggunakan mesin untuk berperang, gitu ya. Maka studi-studi IMK ini ditujukan untuk menghasilkan sistem senjata yang lebih efektif. Jadi bagaimana handle senjata yang lebih efektif, desain senjata yang lebih efektif itu dulu dipakainya seperti itu. Kemudian baru ketika penggunaan komputer ini semakin luas, maka ya interaksi manusia mesin menjadi interaksi manusia dan komputer. Itu ya. Kemudian teknologi semakin berkembang, interaksi ini sudah mulai memperkenalkan interaksi tidak langsung. Jadi effortless atau seamless gitu ya. Jadi manusia sudah nggak berasa lagi sedang effort untuk berinteraksi dengan komputer. Ya, jadi karena diperkenalkannya sensor, jadi manusia cuma ya dia melakukan aktivitas sehari-hari yang dia lakukan itu ya biasa saja, nggak perlu memperhatikan perangkat-perangkat komputernya gitu ya. Nah nanti si sensornya ini sudah bisa mengenali dan menyimpulkan, gitu ya, mengambil kesimpulan. Terus kemudian ada interaksi antara komputer dan komputer. Sekarang antara komputer satu, misalkan ada CPU, terus kemudian ada smartphone, ada juga mungkin perangkat-perangkat smart home gitu ya. Di smart home ini nanti ada macam-macam gitu ya. Ini semuanya sudah bisa saling berinteraksi ya. Bisa saling berinteraksi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang mendasari IMK. Apa sih hal-hal yang mendasari perkembangan IMK? Gitu ya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa manusia sebagai pengguna. Gitu ya. Manusia ini punya kemampuan dan keterbatasan ya dalam menggunakan komputer. Gitu ya. Jadi manusia ternyata ada ya yang dia nggak bisa memang ya ketika dihadapkan dengan sistem UI. Kemudian memahami pengguna pada hal tersebut akan membuat desain sukses. Kemudian hal yang mendasari IMK yang selanjutnya adalah memahami tentang sistem komputer. Ya, jadi ada perangkat I/O. Kemudian ada daya komputasi dan memori. Kemudian ada dialog antar komponen. Jadi aspek-aspek yang ada dalam komputer. Kemudian mengakomodasi sifat alami dari proses interaktif. Jadi dibuat interaksi itu yang alami mungkin ya. Jadi kalau dulu harus pakai tombol fisik gitu ya, harus pakai tombol fisik untuk berinteraksi dengan HP. Nah sekarang sudah mulai bisa pakai ya suara saja, tinggal ditekan, kita tinggal ngomong manusianya, itu nanti si sistem atau si smartphone sudah paham apa yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi semakin kesini ini semakin alami ya, semakin alami sifatnya. Dicari yang
seperti sudah manusia itu berbincang-bincang dengan ya manusia yang lain, nanti bentuknya akan ke arah semakin di situ. Oke, kemudian bidang-bidang yang berperan dalam IMK, ya ada psikologi, ada ilmu kognitif, gitu ya. Kaitan dengan penggalian kira-kira karakteristik manusia seperti apa secara psikologi, gitu ya. Kemudian ada ergonomi ya, mengetahui kemampuan fisik pengguna. Kemudian ada sosiologi, kemudian ada juga ilmu komputer pastinya, ada juga bisnis dan desain grafis, gitu ya. Nah, ini adalah bidang-bidang yang berperan dalam IMK dan juga penulisan, gitu ya, untuk menghasilkan manual yang baik. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke aspek-aspek dalam IMK yang sudah disinggung tadi. Ada IMK, ini kan interaksi, gitu ya. M-nya manusia, K-nya komputer. Gitu ya. Jadi di sini ada human, ada komputer, ada aspek interaksi gitu ya. Interaksi di antara keduanya. Ya. Nah, di aspek manusia ada human information processing, ada language and communication, ada juga ergonomic. Di aspek komputer ada interface metaphor, ada dialog teknik, ada I/O device, dan ada graphic design. Ya, nah, kita akan lihat di sini di aspek manusia. Nah, apa sih yang perlu dipelajari dari aspek manusia? Manusia ini adalah karakteristik manusia sebagai pemproses informasi. Jadi manusia ini peran pentingnya adalah dia sebagai pemproses informasi. Ya, di otak kreatifnya gitu ya dari pemanfaatan komputer kan gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang penting diketahui atau dipelajari antara lain adalah model-model arsitektur kognitif. Kemudian teori tentang memori, persepsi, kemampuan motorik, motivasi, dan seterusnya. Ini tadi dari aspek psikologi manusia tadi ya. Dari bidang psikologi kita bisa belajar hal ini. Contoh misalkan sederhananya, otak ini terbagi menjadi beberapa jenis bagian ya. Yang pertama mengenai short term memory atau working memory. Kemudian ada juga long term memory. Gitu ya. Kemudian ada juga sistem limbic, emotional value. Gitu ya. Ya. Jadi kita nanti akan di pertemuan-pertemuan mendatang akan kita pahami apa sih sebenarnya short term memory, long term memory, dan limbic system. Ya. Kemudian yang kedua ada bahasa. Kita harus mengetahui juga bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan manusia yang lain supaya nanti bisa diterapkan seakan-akan komputer itu manusia ketika berinteraksi dengan komputer, manusia itu seperti berinteraksi dengan manusia yang lain gitu ya. Jadi ada banyak sekali area-area yang mencoba memetakan kira-kira manusia itu ketika berinteraksi dengan yang lain itu seperti apa sih gitu ya. Contohnya adalah pembahasan sintaksis, semantik, dan fenomena-fenomena dalam bahasa. Nah ini seperti pemetaan seperti ini ya. Max ini apa? Max ini spesiesnya adalah dog. Max ini makan apa? Makan kibel. Sparky. Nah, Sparky ini spesiesnya cat. Sparky juga makan kibel gitu ya. Sparky selain makan kibel dia juga makan mais. Nah, gini-gini bentuk contoh dari map semantik ya. Contoh dari semantik. Ya, ada meaning, ada arti di antara atau di masing-masing unit ini ya. Jadi max ini arti ada meaningnya, dia kalau ditarik spesiesnya berarti dog. Nah itu nanti juga ada dipelajari di IMK ya, dari Language, Communication, and Interaction. Terus kemudian yang ketiga adalah ergonomi. Ya, aspek ergonomi ini
Di sini contohnya ergonomi untuk kerja ya. Sebenarnya ada banyak sekali aspek ergonomi di area-area yang lain. Ya, berkaitan dengan karakteristik antropometri dan fisiologis dan kaitan dengan kenyamanan kerja. Beberapa parameter dan aspek yang diperhatikan. Yang pertama, antropometri manusia. Jadi, seberapa jauh jangkauan manusia yang bisa dilakukan oleh organ tubuhnya gitu ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan aspek kelelahan pada manusia. Contoh, manusia itu ketika melihat monitor, ketika posisinya seperti itu, maka dia sudutnya harus 20 sampai 28 derajat, agak ke bawah dari garis lurusnya gitu ya. Oke. Terus kemudian sudut lengannya dan sudut kaki ya, itu 90 sampai 120 derajat gitu ya. Nah, ini namanya antropometri. Ini keseluruhan ini disebut aspek ergonomi ya, aspek ergonomi. Kemudian ada dialog teknik. Ada dialog teknik, arsitektur software dasar dan teknik-teknik dalam berinteraksi dengan manusia. Ya, contoh terdiri dari input dan output dialog, cara-cara berinteraksi dan masalah-masalah dalam dialog. Contoh dari dialog teknik ini ada point and click. Jadi point and click ini adalah seperti pada touchscreen ya, seperti pada touchscreen. Contoh game dengan kontrol drag and release. Kemudian ada tap-tap, game yang model drag release gitu. Itu ada juga ya. Kemudian ada game yang model tap-tap. Seperti kalau yang dulu itu Flappy Bird. Ada juga game yang model tilt, memiringkan HP gitu ya. Nah, pada WIMP, contoh pada WIMP ini pada Photoshop terdapat teknik drag and click. Nah, ini nanti juga dipelajari dalam teknik seperti apa sih yang ada dalam point and click atau ada dalam Windows gitu ya. Contoh misalkan di sini adalah alurnya ya. Jadi dalam kondisi idle, terus kemudian ada motionnya fokus kemana, terus klik bikin, terus nanti ketika diklik bikin satu kali, terus nanti ada di klik end, maka actionnya tertrigger, action terpacu gitu ya. Kemudian kalau setelah diklik ada motion, maka dia disebut dragging atau di drag. Maka ketika di drag dilepas, maka dia idle lagi gitu ya. Dia idle lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada di aspek komputer ada interface metafor. Interface metafor adalah gaya atau metode yang digunakan untuk memetaforakan real world. Bentuk asli di real world. Ya. Contoh dari metafora itu icon folder pada file explorer, ini metafora dari lemari berkas. Gitu ya. Jadi contoh ini adalah folder gitu ya. Ini contoh dari ya, lemari arsip atau map arsip. Terus kemudian interface berbentuk tombol, ini metafora tombol fisik. Kemudian tampilan tree atau hierarki sistem file pada Windows Explorer ya, itu metafora dahan dan ranting. Ya. Dan selain itu juga ada juga metafora di sini banyak sekali gitu ya. Misalkan player, media player. Nah, ini metaforanya apa? Ya metaforanya yang di film gitu ya. Metafora di film. Terus kemudian ada chat. Ini metafora percakapan ya. Percakapan. Nah, ada juga banyak sekali yang lain ya. Metafora-metafora yang lain. Kemudian yang keempat adalah tentu saja komputer grafik. Ya, seorang grafis designer ini sangat dibutuhkan dalam mendesain UI ya. Jadi keilmuan tentang desain grafis ini sangat dibutuhkan, gitu ya, untuk mendesain. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, desain yang baik dan desain yang buruk. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan berangkat dulu dari desain-desain yang umum ya, jadi bukan yang dari area UI.
Ya, ada sebuah ungkapan ya dari Donald Norman mengenai the psychopathology of everyday thing. Jadi ada hal-hal yang mengenai desain ya. Dari Don Norman ini ya menulis buku The Design of Everyday Thing ya. Dia membuat sebuah ungkapan. When simple things need pictures, labels, or instructions, the design has failed. Jika sesuatu membutuhkan gambar, label atau catatan atau juga bahkan instruksi untuk menjelaskan apa fungsinya dia gitu ya, maka the design is failed. Maka desainnya itu sudah dianggap failed gitu ya, sudah dianggap gagal. Oke, maksudnya bagaimana sih? Nah, kita lihat contoh dari bukunya, contoh desain-desain yang buruk. Ya, toilet pria di sebuah restoran di Barbara. Ya, jadi di sini dia menggambarkan sebuah toilet. Terus di sini ternyata ada sebuah seperti bak gitu ya. Jadi sebenarnya bak mandi gitu ya, bak mandi. Bukan bak mandi ya, bak air, penampungan air. Tapi di sini sampai perlu ini tulisan this is mop sink. Jadi tulisannya itu dia membuat instruksi ya. Jadi ini apa bak penampungan air gitu ya, bak penampungan air. Nah ini desain-desain seperti ini dia nggak bisa menyampaikan fungsinya dia sendiri gitu ya tanpa bantuan catatan. Nah yang seperti ini disebut Don Norman tadi desainnya sudah gagal gitu ya karena butuh butuh catatan, butuh instruksi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada Zeiss slide projector. Ya, jika ditekan sebentar berarti menuju ke slide berikutnya. Jika ditekan lama berarti kembali ke slide sebelumnya. Nah, dia menyediakan buttonnya itu cuma dua gitu ya. Satunya untuk yang lain, yang satunya untuk change slide ini gitu ya. Nah, itu akan sangat menyusahkan sekali gitu ya kalau mau balik ke slide sebelumnya. Kemudian, nah ini adalah desain pintu. Ya, jadi affordance for this door seem reasonable within themselves. Tapi kita memerlukan konteks. Kenapa kok ini disebut gagal ya? Ini kan bentuknya ya sama aja seperti pintu-pintu yang biasa ya. Sama aja. Tapi konteksnya ternyata dia dibuat pintunya itu seperti ini. Jadi dibuat desain pintu, pintunya sudah jelas ini kan ke luar ya. Ini buka luar, bukanya ke luar ya. Nah ternyata ketika dibuka di luar itu bentuknya seperti ini. Nah ini dari desain yang seperti ini mungkin sudah normal, tapi konteksnya juga perlu diperhatikan konteks pemasangannya si desain tersebut gitu ya. Nah ada contoh-contoh yang lain mungkin bisa dilihat, dieksplor gitu ya. Ada di pdesign.com. Ada juga di contoh-contoh yang lain. Nah, apa sih yang membuat suatu desain itu dinilai buruk atau dinilai baik ya? Kita akan mempelajari terminologi-terminologi dalam model konseptual. Ya, sehingga ketika kita sudah mengetahui istilah-istilahnya, maka kita bisa mendesain sesuai dengan terminologi-terminologi tersebut gitu ya. Yang pertama, di dalam konseptual model ya sebelumnya konseptual model adalah mental model of how something work ya. Jadi mental model saja, jadi model imajiner gitu ya atas bagaimana sesuatu itu bisa bekerja gitu ya. Which is formed inside a person's head. Jadi sebenarnya dia di kepala saja ya. Kemudian a user conceptual model built up and influenced by numerous factor, including jadi mental model seseorang ini ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, familiarity dengan similar device. Jadi ada software yang bentuknya sama, terus kemudian ketika ada misalkan Word gitu ya, terus kemudian ada mau pakai software yang lain yang serupa Word itu ya bisa-bisa saja.
pada umumnya gitu ya. Atau browser yang aslinya Anda pakai yang lama, browser apa, terus ada browser baru ya, Anda bisa-bisa saja memakainya. Ini familiarity. Terus kemudian ada affordance, ada juga mapping, constraint, causality, instruction, kemudian interacting with the device. Nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Ya, conceptual models may be wrong, particularly if the above factor are misleading. Jadi conceptual model yang dianggap sudah pasti membuat alat itu dinilai bagus ya, itu bisa jadi menjadi eh, tidak bagus ya. Kalau misalkan beberapa faktor yang di atas ini sudah salah gitu ya, sudah salah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai affordance. Affordance adalah rentang tindakan fisik yang bisa dilakukan oleh user terhadap suatu objek. Oke, jadi ada dua macam affordance. Perceived affordance adalah tindakan-tindakan yang user mengira bisa dilakukan. Real affordance adalah tindakan-tindakan yang memang bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi contoh misalkan ada sebuah desain toggle gitu ya. Sebuah desain toggle. Ketika di sini ada dibuat gray gitu ya. Desain toggle di sini misalkan dibuat gray. Ini berarti toggle-nya mati gitu ya. Nah, ketika dibuat black ini on gitu ya. Ketika dibuat black ini on. Nah, juga ada desain-desain yang lain. Nah, affordance itu adalah kalau bentuk seperti ini seakan-akan seperti bentuk slide atau potensiometer geser ya. Jadi seperti pada radio yang lama ya. Radio yang lama itu ketika digeser maka dia on ya tombol on-nya. Ketika digeser ke kiri maka dia off misalkan atau sebaliknya. Nah, ini affordance-nya kalau bentuk seperti ini digeser gitu ya. Itu berarti dia bisa on off. Gitu ya. Terus juga affordance yang lain. Slide gini ya. Slide. Bentuk slide seperti ini affordance-nya adalah ini kalau di sebelah kanan berarti nanti semakin besar. Kalau ini ke kiri berarti kecil. Gitu ya. Jadi tombol ini afford untuk digeser. Ya, jadi toggle ini afford untuk digeser, toggle ini afford untuk ditekan. Gitu ya. Tombol ini afford atau dibayangkan bisa ditekan gitu ya. Terlebih lagi kalau sudah ada labelnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau yang di turn on ya, tombol diklik yang bagian on ya, misalkan ini diklik di on maka dia menyala. Gitu ya. Ketika yang menyala yang off berarti dia mati. Gitu ya. Jadi affordance itu rentang tindakan fisik yang bisa dilakukan oleh user terhadap suatu objek. Ketika user melihat suatu tombol, dia sudah bisa terbayang, ini tombol ini kira-kira diapain sih gitu ya. Apa digeser, apa ditekan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga perceived affordance. Itu tindakan yang user mengira bisa dilakukan. Jadi sekali lihat, oh ini tombolnya ditekan nih. Nah, ternyata kalau dia memang beneran ditekan, oh berarti dia sesuai perceived affordance-nya sama real affordance-nya. Tapi ternyata kalau tombolnya seperti ini, aslinya pandangannya pengguna itu ditekan, tapi ternyata dia harus digeser, nah itu berarti tidak sesuai perceived affordance sama real affordance-nya. Gitu ya. Itu mengenai affordance. Ya, jadi suatu objek bisa menimbulkan real and perceived affordance. Ya, when perceived affordance are taken advantage of, the user know what to do just by looking. Jadi kalau perceived affordance-nya ini nanti bisa dimanfaatkan, artinya sudah bisa disesuaikan dengan real affordance-nya, maka pengguna itu sudah sebenarnya bisa saja melihat sesuatu itu harus diapakan gitu ya, hanya dengan melihat saja.
dan memang fungsinya realnya benar seperti itu gitu ya. Contoh, sebuah kursi effort untuk duduk, sebuah slot effort untuk memasukkan sesuatu, sebuah tombol effort untuk ditekan. Nah, contohnya seperti ini. Eh, Kalau ada toggle seperti ini effort untuk digeser gitu ya. Jadi di slide ke kanan, slide ke kiri. Gitu ya. Oke. Dan overturn seperti ini memang uh, membutuhkan apa ya? Tidak serta-merta satu orang disamakan dengan orang yang lain. Jadi ada juga pengalaman-pengalaman gitu ya, kefasihan dalam menggunakan komputer itu juga berpengaruh dalam avoidance ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terminologi atau istilah mapping. Ya, mapping adalah hubungan antara kontrol dengan efeknya terhadap suatu sistem. Gitu ya. Kita akan tarik dulu di mapping di benda-benda yang sekitar kita gitu ya. Natural mapping memanfaatkan analogi fisik dan standar budaya gitu ya. Contoh, memutar setir searah jarum jam untuk memutar mobil ke kanan. Gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua buah mapping. Jadi apa? Setir itu kan sebenarnya alat untuk memappingkan roda. Ya, jadi setir itu ya. Ya, itu digunakan alat untuk memappingkan roda ya. Nah, sebenarnya ada dua buah mapping. Mapping untuk memutar, ya, jadi memutar searah atau berlawanan arah jarum jam gitu ya, dan juga mapping arah bannya gitu ya. Itu yang harus disesuaikan. Kemudian ada juga yang mapping yang kedua menggerakkan kontrol ke atas untuk memindahkan ke atas. Ya, jadi ada juga seperti potensiometer geser gitu ya. Ada eh, di sini ada tombol apa toggle-nya gitu ya untuk nanti bisa digeser ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, kalau misalkan ini ke atas ya berarti kontrolnya ke atas berarti nanti mappingnya yang dimappingkan itu juga ikut ke atas gitu ya. Nah, kita kita akan belajar ya bagaimana cara memappingkan uh, plate controls dan mata kompornya gitu ya. Jadi pada kompor itu kan ada tuas kompornya, ada juga kompornya. Ini model kompor yang mata 4 gitu ya. Mata 4. Ada beberapa jenis, arbitrary mapping, ada paired mapping, ada full natural mapping. Contoh, nah ini adalah arbitrary mapping. Arbitrary mapping ini ya ditulis saja, disimpan, disebar aja semuanya gitu ya, mata kompornya. Jadi kotak seperti ini, terus kemudian di mappingnya dibuat kotak seperti ini lalu dia butuh label. Ya, butuh label. Ada back right, berarti yang belakang sebelah kanan. Back left, belakang sebelah kiri. Front right, depan sebelah kanan. Front left, depan sebelah kiri gitu ya. Ini masih butuh label. Tadi seperti kita tahu tadi, kalau sesuatu butuh label, maka desainnya dianggap gagal oleh Don Norman tadi. Oh, berarti ini ada yang lebih bagus lagi. Nah, ini sudah ada pair. Ya, jadi model pair dipasangkan. Ya. Now there are only four possible arrangement to on this side ya. Nah, di sini di mapping. Jadi yang sebelah kiri ini contoh misalkan terbagi jadi dua gitu ya. Yang di sebelah kiri itu mappingnya kiri, yang sebelah kanan ini mappingnya kanan. Jadi tinggal di sini back itu yang ini gitu ya. Yang back ini yang front itu yang ini. Misalkan. Gitu ya. Dan yang back yang ini, yang front yang ini. Nah, di sini lebih bagus dari yang pertama tadi, tapi loh ini kok masih ada label ya gitu ya. Kok masih ada labelnya. Nah, berarti kira-kira masih ada yang lebih bagus lagi. Nah, ini adalah natural mapping. Ya, natural mapping. There is no ambiguity, no need for learning or remembering, and no need for labels. Jadi di sini mappingnya bentuk yang akan dimappingkan itu dibuat serupa bentuknya susunannya dengan yang
kontrol untuk memappingnya gitu ya. Nah, jadi ini nanti memappingkan ini untuk memappingkan ini untuk memappingkan ini, ya, ini untuk memappingkan ini. Jadi bentuknya dibuat mirip gitu ya, sehingga pengguna ketika melihat pertama kali langsung tahu, oh ini berarti yang depan ini berarti yang ini gitu ya. Itu adalah natural mapping, dan di sini sudah nggak butuh label lagi, Berarti di sini desain yang uh, lebih bagus daripada desain yang sebelumnya. Oke, ini adalah contoh mapping di desain UI. Di desain UI. Contoh yang pertama adalah breadcrumbs. Ya, jadi breadcrumbs itu kan atau progress bar gitu ya, atau progress bar. Jadi bukan progress bar ya. Ya, ini saya kalau tahu namanya itu adalah breadcrumbs gitu ya. Jadi contoh ketika suatu proses itu ada beberapa step, maka kita sekarang ada di step mana? Nah, itu ada keterangannya ya. Berarti kita sekarang ada di shipping gitu ya. Sekarang ada di shipping. Nah, terus kemudian contoh yang kedua adalah shipping ini gitu ya. Jadi posisi kita yang sekarang ya, itu mapping ya di halaman yang sedang kita ada di sekarang ini dimappingkan menjadi breadcrumbs-nya ini ya. Jadi dimappingkan di breadcrumbs sehingga pengguna tahu nanti selanjutnya kita akan masuk ke halaman apa gitu ya. Oh, ternyata halaman billing. Sebelumnya tadi kita sudah melalui apa saja sih? Oh, ternyata card dan billing option misalkan. Nah, ini adalah mappingnya. Ini adalah mappingnya. Gitu ya. Ini adalah kontrol mappingnya. Yang dimappingkan apa? Ya, halaman yang kita sekarang berada gitu ya. Dalam rangkaian proses yang akan dikerjakan oleh pengguna. Itu adalah mapping. Kemudian ada contoh yang kedua, mapping kedua adalah mapping paging ya. Jadi misalkan pagingnya kita sekarang ada di halaman 1, halaman 2. Misalkan baca berita gitu ya. Baca berita ada 5 halaman, yaitu berarti kita sekarang ada di halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, 5. Nah, si kontrol page-nya ini gitu ya. Itu memappingkan apa sih sebenarnya atau di mana, di halaman mana sih kita sebenarnya ada gitu ya. Itu juga contoh mapping juga gitu ya. Oke. Selanjutnya ada constraint. Nah, constraint adalah kondisi fisik, semantik, budaya, dan logika yang membatasi jumlah kemungkinan. Ada beberapa jenis constraint ya. Constraint itu kan kalau bahasa Indonesianya batasan gitu ya, batasan. Contoh physical constraint seperti jumlah lubang membatasi jumlah operasi yang mungkin dilakukan. Semantic constraint berdasar pada pengetahuan kita terhadap situasi. Ada cultural constraint berdasar pada budaya yang diterima. Ada juga logical constraint. Hubungan logika seperti gerak mouse sesuai dengan arah pointer. Nah, contohnya seperti apa sih constraint itu? Nah, oke. Ketika affordance memberikan rentang sejumlah tindakan yang mungkin, constraint membatasi jumlah alternatif tersebut. Jadi, kalau affordance tadi itu kemungkinan yang bisa dilakukan oleh suatu objek. Nah, kalau constraint itu memberi batasan. Oh, objek ini ketika dilihat, oh dia pasti nggak bisa seperti ini, gitu ya. Dia pasti nggak bisa dilakukan seperti ini, gitu ya. Itu adalah constraint-nya. Contoh, contoh constraint pada Lego motor. Kalau kita tahu Lego itu kan dia terdiri dari beberapa komponen ya. Misalkan ada roda depan, roda belakang, gitu ya. Roda depannya itu bentuknya akan berbeda dengan dua roda belakang yang keduanya dia akan sama gitu ya. Jadi kedua roda ini kan nanti akan sama gitu ya. Nah, ini beda sendiri. Nah, itu apa itu berarti ada constraint apa gitu ya. Terus kemudian ada lampu, ada merah, ada kuning ya. Itu nanti kita akan lihat.
Nah, bentuknya nanti akan seperti ini gitu ya. Bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, mainan Lego motor terdiri dari 12 bagian misalkan. Terdapat concern yang memudahkan perakitannya menjadi mudah. Yang pertama, physical constraint. Roda depan ini hanya cocok di satu posisi. Tadi kita lihat bentuknya eh, asnya ya, itu beda ya untuk dipasang di roda depan dibanding dengan roda yang dua. Oh, berarti itu dipasang di satu di depan. Kemudian semantic constraint. Pengendara duduk di tempat duduk menghadap ke depan. Oh, yang pengendaranya pasti di atas joknya gitu ya, menghadap ke depan. Kemudian kultural, lampu merah posisi di belakang, lampu kuning ada di depan, ya. Kemudian logical, dua buah lampu biru dan dua bagian lampu warna putih mungkin satu posisi yang sama. Nah, ini adalah jenis-jenis contoh jenis-jenis constraint ya yang bisa diambil dari uh, Lego ini ya, dari Lego. Jadi kalau kita pasang Lego itu kan kita nggak bisa pasang sesuai di posisi manapun ya. Biasanya kita dituntun untuk dipasang di sini gitu ya. Karena memang nggak bisa dipasang di lokasi yang kita inginkan sembarangan gitu ya. Jadi harus yang sudah lokasi ditentukan. Nah, ada pin atau ada komponen-komponen yang membatasi kita untuk memasang di semua area sesuai kemauan kita ya. Itu adalah constraint gitu ya. Itu adalah constraint. Supaya kita memasang itu hanya di lokasi yang diinstruksikan atau diinginkan oleh si pembuatnya gitu. Nah, ini adalah contoh constraint pada UI, pada desain UI. Contoh misalkan ini ada istilah CAPTCHA ya, CAPTCHA tapi model yang bukan konvensional gitu ya. Jadi CAPTCHA yang suruh ngedrag seperti puzzle. Jadi puzzle ini disuruh ngedrag ke posisi di sini. Gitu ya. Jadi kalau puzzle tersebut didrag di bukan selain di situ, itu berarti ya dia membuat constraint bahwa dia nggak bisa nggak bakal terbuka, gitu ya, nggak bakal terbuka. Jadi harus bisa didrag dan lokasinya harus di situ. Terus kemudian ada juga slide ya, ada juga slide. Ini misalkan posisinya yang biru ini masih di sini. Ini walaupun kita klik di area manapun di slider biru ini, itu ya dia nggak akan terjadi apa-apa. Kecuali kalau si slidernya itu ditarik ke kanan gitu ya. Dan kalau misalkan slidernya ini, biru ini ditarik ke bawah, ya nggak bisa gitu ya. Ditarik ke bawah ya nggak bisa. Karena constraint-nya adalah area menariknya ini hanya dari sini sampai ke sini saja gitu ya. Dari sini sampai ke sini. Ini constraint-nya. Oke. Jadi hanya ditarik dari kiri ke kanan. Gitu ya. Kemudian concern yang kedua adalah contoh concern kedua adalah tombol yang masih disabled gini ya. Tombol yang masih disabled. Ya, jadi misalkan sign in-nya enable itu berarti nyala kuning. Ya, kalau sign in-nya masih disable berarti dia masih abu-abu. Nah, ini adalah constraint, contoh constraint gitu ya. Supaya dia nggak bisa ditekan gitu ya. Dia nggak bisa ditekan. Gitu ya. Dan menandakan bahwa ya memang ada sesuatu yang membuat dia itu belum bisa ditekan gitu ya. Harus dibaca, harus lihat notifikasi, pesan kesalahan gitu ya dari sistem gitu ya, si pengguna harus melihat itu. Kemudian nah ini ada juga ya, ini juga contoh dari constraint gitu ya. Ini juga constraint. Jadi kalau ininya harus diketik dulu ya, ini terus baru on ya. Ininya baru on. Tombolnya nanti baru on. Oke. Ini juga contoh dari constraint. Kemudian convention, ada convention. Convention are cultural constraint.
They are initially arbitrary but evolve and become accepted over time. Gitu ya. Jadi convention itu constraint yang lokal sifatnya. Jadi yang sesuai dengan kesepakatan atau kesepahaman suatu daerah, gitu ya. Suatu daerah. They can, however, still vary enormously across different culture. For example, bisa jadi saling bertolak belakang gitu ya di berbagai culture. Ada light switch. Light switch itu kalau Amerika itu yang ditekan bawahnya gitu ya. Misalkan ada saklar gitu ya, ada saklar. Terus di sini ada tombol gitu ya. Ada tombol. Ya. Kalau ininya ditekan ke atas, nah itu antara yang di Amerika sama yang di Britain itu beda, gitu ya. Nah, kalau yang di Amerika, kalau ditekan ke bawah itu berarti off, kalau di Britain berarti dia malah on lampunya, gitu ya. Kemudian ada juga water tap atau keran air. Keran air kalau di Amerika itu berlawanan arah jarum jam itu nyala malahan. Kalau di Britain berlawanan arah jarum jam itu malah mati air kerannya, gitu ya. Kemudian warna merah. Nah, warna merah ini di Amerika berarti danger, di Egypt itu berarti kematian, di India berarti kehidupan, di Cina berarti kebahagiaan, gitu ya. Jadi ada berbeda-beda conventionnya. Kemudian, nah ini kita arahkan ke psychopathology of computer. Ada desain-desain yang buruk di UI atau di area komputer. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh saja desain dalam UI, dalam GUI gitu ya. Multi-row property sheet. Single row property sheet atau tab control are among the best user interface element ever devised. Jadi sebenarnya kalau mau buat tab control itu kalau cuma satu saja, sebenarnya satu saja cukup deh. Satu baris gitu ya. Satu baris yang ini saja, nggak perlu yang ini dan nggak perlu yang ini. Itu sebenarnya kalau tabnya satu saja itu sudah bagus gitu ya. Itu praktek yang bagus. Tapi kalau tabnya ini sudah lebih dari satu, nah ini desain yang tidak baik juga gitu ya. Kemudian ya ada juga, nah ini contoh yang lain, stupid error message gitu ya. Dia pengennya mau mendelete file gitu ya dari harddisk yang mau habis. Nah, jadi karena harddisknya mau habis maka dia mau coba mendelete file. Nah pesannya cannot delete, there is not enough free disk space. Jadi nggak bisa menghapus karena disk space-nya kurang. Ya, delete one or more file to free disk space. Nah, maksudnya dia itu mau menghapus itu karena disknya kurang, gitu ya. Tapi dia nggak boleh menghapus sama sistemnya. Alasannya apa? Alasannya disknya kurang. Nah, makanya itu dia mau menghapus gitu kan ya. Ini adalah pesan-pesan yang ya disebut stupid error message gitu ya. Dia sebagai kontrol untuk notifikasi gitu ya. Tapi ya dia penempatnya nggak tepat gitu ya. Oke, kemudian avoid breaking a metaphor. Jadi metafor kita tadi sudah tahu ya. Metafor itu misalkan ada metafornya disket, penyimpan file eksternal gitu ya. Ada juga metafornya trash. Nah di sini kenapa sih kok di situ breaking metaphor? To eject a diskette, the user had to drag the diskette icon and drop it into the trash. Jadi pengguna ini harus di-drag dulu gitu ya. Harus di-drag dulu ke sini ya untuk menghapus. Ya, nggak bisa sesimpel di sini misalkan di clear gitu ya. Klik kanan clear itu nggak bisa ya.
Jadi disketnya harus di drag ke trash baru dia mau menghapus gitu ya ikonnya itu gitu ya untuk mengejek disket gitu ya. Oh ini untuk mengejek ya. Untuk mengejek itu berarti ya bukan klik kanan clear tapi ya mungkin klik kanan terus di ejek saja gitu ya. Klik kanan terus di ejek saja. Nah itu breaking a metaphor ya. Jadi nggak sesuai sama eh, metafornya. Nggak sesuai sama metafornya. Karena kalau di sini disket dibuang ke sampah kan berarti metaforanya kan kita mau buang ke sampah. Oh ternyata aslinya itu untuk mengejek ya, untuk mengeluarkan di disket. Nggak sesuai tadi ya. Kemudian ada juga di sini. Di sini adalah page atau halaman ya. Ada page 1, page 2, page 3, page 4. Jadi di sini kita sering menemukan bentuk seperti ini. Ini pada waktu instalasi ya. Misalkan di sini installer apa gitu ya. Kita kan biasanya tanpa melihat saja kita langsung next, 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 next gitu kan ya. Kalau waktu nginstal sesuatu. Nah di halaman 1, next-nya di sebelah sini. Ya. Di halaman 2, next-nya di sebelah sini. Di halaman 3, next-nya sebelah sini. Nah ternyata di halaman keempat, itu kok next-nya di sebelah kiri. Nah itu juga nggak bagus juga gitu ya. Jadi harus konsisten kalau dari awal sampai akhir, next-nya harus konsisten. Oke, tapi ada ditemui beberapa installer itu yang di sini next, 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 terus di sini ternyata tulisannya install. Ya. Nah, ternyata di sini ada install tool yang lain gitu ya. Jadi tool yang lain. Nah, terus ternyata di sini next. Nah, itu juga tipuan saja ya. Tapi ya tetap itu sebenarnya desainnya yang nggak bagus. Tapi disengaja karena untuk menipu atau untuk ya supaya toolsnya itu terinstall gitu ya. Nah, itu adalah bad design dalam UI. Terus ada lagi di sini horizontal scrolling. Manusia dapat memindai tulisan lebih cepat dari atas ke bawah daripada kiri ke kanan. Jadi lebih cepat sebenarnya tab scroll ini ya. Jadi ini saya sebut sebagai scrolling gitu ya. Ini kan horizontal ya. Jadi dari sini ke sini. Ini horizontal. Nah, mestinya scroll yang seperti itu posisinya semestinya di sini. Ya, jadi dari atas ke bawah. Jadi vertikal. Jadi ya kalau 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 horizontal scrolling bentuknya seperti ini, ya ini nggak bagus sebenarnya, tidak memudahkan pengguna. Jadi lebih baik adalah uh, vertikal gitu ya, karena dia lebih manusia sesuai riset ya lebih cepat ya dari atas ke bawah. Oke, seperti itu. Terus kemudian jangan menampilkan ribuan data dalam bentuk list box. Gitu ya. Jadi di sini ada list box. Ternyata di sini isinya beribuan gitu ya. Isinya ribuannya jangan dibuat seperti ini. Dibuat saja mungkin search gitu ya. Sistem yang search. Kemudian to item list box. Jadi list box tapi dia cuma dua saja. Gitu ya. Dia cuma dua saja. Ya jadi ya dibuat saja radio button gitu ya. Radio button yang bentuknya seperti ini. Misalkan yang seperti ini komen. Terus di sini nanti ada company name. Nah, kemudian untuk bacaan lebih banyak mengenai desain baik, desain buruk, dan mengenai desain pada umumnya ya, itu nanti bisa membaca buku ini ya. Oke. Kemudian kita tadi sudah membahas mengenai pengenalan IMK.
konsep dasar IMK, kemudian ada desain baik dan desain buruk dalam aspek kehidupan sehari-hari, ada juga teknologi dalam model konseptual, dan juga desain UI yang kurang baik. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.